anak-anak kami. Ya, hari ini kita akan kembali belajar. Namun sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk hari yang indah. Sebentar kami mau belajar Tuhan. Kiranya Tuhan mengajarkan kami supaya kami dapat mengerti, memahami untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar mengenai Yesus mengajarkan pengampunan. Oke, minggu lalu ya kita pernah membahas mengenai Yesus taat kepada Allah, di mana ketika Yesus digoda oleh iblis, Tuhan Yesus tidak tergoda. Kenapa? Karena Yesus tidak mau taat kepada iblis. Yesus hanya mau taat kepada Allah saja. Nah, anak-anak, hari ini kita akan masuk dalam pembelajaran atau materi baru, yaitu Yesus mengajarkan pengampunan. Nah, tujuan pembelajaran yang pertama, dengan mendalami Lukas 15 ayat 11 sampai 32, peserta didik dapat menjelaskan mengapa Bapa mengampuni si bungsu yang telah berbuat dosa. 2. Dengan mendalami Lukas 15 ayat 11 sampai 32, peserta didik atau siswa dapat bersedia mengampuni orang yang berbuat salah kepadanya. Anak-anak, dalam masyarakat yang tentram hanya dapat dibangun dengan mengembangkan sikap mau mengampuni, bukan dengan sikap menghukum apalagi balas dendam pada mereka yang berbuat salah dan berdosa. Nah, anak-anakku, dalam masyarakat, ketentraman, kedamaian hanya tercipta jika kita mau belajar untuk mengampuni orang yang bersalah. Ingat bahwa ketika kita mau mengampuni orang yang bersalah, artinya kita memiliki kerendahan hati. Kita menyadari bahwa kita juga merupakan manusia yang tidak pernah luput dari dosa. Nah, sikap balas dendam, sikap pendendam adalah bukan sikap dari Tuhan. Itu adalah perbuatan dari iblis. Nah, kemudian mari kita akan membaca sebuah cerita, yaitu dua maling helm dihajar massa. Dua maling helm babak belur dihakimi massa setelah tertangkap basah saat bereaksi di Kampung Joblang, Kandisari, Kota Semarang, Jawa Tengah, Ahad dini hari. Kedua pelaku tertangkap basah mencuri helm di rumah salah satu warga bernama Riz, 19 tahun. Korban yang mengetahui aksi pelaku langsung berteriak minta tolong. Dua orang berboncengan pakai sepeda motor. Satu ambil helm, yang satunya menunggu di kendaraan. Katanya, pelaku yang berusaha kabur terjebak di jalan kampung yang ternyata sudah tertutup portal. Pelaku tidak bisa berkutik setelah warga sudah mengepung mereka usai dihakimi. Kedua pelaku kemudian diserahkan ke petugas Polsek Kandisari, Semarang. Dari pemeriksaan sepeda motor Yamaha Mio pelaku, ditemukan sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan aksi mereka. Nah, anak-anak, kita melihat bahwa cerita ini itu mengenai dua maling helm dihajar oleh massa. Ya, mereka dihajar oleh massa. Anak-anak, apa yang kita ambil dari sini bahwa satu adalah dua maling helm dihajar massa sampai babak belur. Kemudian yang kedua adalah perilaku kedua pelaku adalah salah, dan perilaku massa juga merupakan perilaku yang salah karena mereka main hakim sendiri. Seharusnya massa tidak perlu main hakim sendiri, melainkan dilaporkan saja pada pihak yang berwajib. Nah, anak-anakku, pelaku yang dua orang ini adalah merupakan pelaku yang melakukan kejahatan. Kemudian massa juga yang mengepung mereka adalah merupakan perilaku yang tidak baik, ya, perilaku yang tidak baik. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yaitu tindakan kita sebagai anak Tuhan. Yang perlu kita lakukan adalah kita harus melaporkan kepada pihak yang berwajib. Kita tidak perlu main hakim sendiri. Oke, kita akan baca
di dalam Lukas 15 ayat 11 sampai 32 tentang perumpamaan, yaitu tentang anak yang hilang. Coba perhatikan. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepada aku bagian harta milik kita menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Tetapi lekaslah bawa kemari. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita, sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan mendapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tarian-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semuanya itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatkan kembali dengan sehat." Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepada aku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Nah, anak-anak, sangat menarik ya cerita mengenai anak yang hilang. Tadi kita telah membaca di mana anak bungsu meminta harta warisan kepada ayahnya, dan beberapa hari kemudian dia pergi, bahkan memboroskan, menjual hartanya itu, dan uang itu dihabiskan. Dia pergi ke negeri jauh dan menghabiskan uang itu. Kemudian di kemudian hari dia merasa kelaparan. Uangnya udah habis, karena berfoya-foya dia boroskan semua. Akhirnya dia merasa kelaparan. Ya, tiba-tiba ketika dia kerja sama seseorang, ya, dia menjaga babi, dan di situ dia sangat kelaparan anak-anak. Karena tidak ada makanan, akhirnya dia masuk di dalam kandang babi itu dan dia makan makanan dari sisa babi-babi tersebut. Nah, anak-anakku, tapi yang sangat menarik di sini adalah bagaimana bapaknya itu menerima dia, ya, kembali menerima dia dengan rasa belas kasihan. Kita pelajari di sini adalah anak bungsu meminta harta warisan dari ayahnya. Si bungsu pergi dari rumah dan menghabiskan harta warisannya. Si bungsu menyesal bahwa apa yang dia lakukan adalah salah. Kemudian perumpamaan anak hilang menekankan sikap murah hati.
Dan yang kelima adalah perumpamaan anak hilang. Yesus mengajak kita untuk bersikap mengampuni sebagaimana Allah adalah maha pengampun. Nah, anak-anakku, dari cerita ini, dari materi hari ini adalah merupakan materi yang sangat bagus di mana kita diajarkan untuk mengampuni. Bagaimana sih cara kita mengampuni? Itu kita jangan menyimpan rasa dendam. Ketika teman kita berbuat salah, ketika teman kita melakukan hal yang salah membuat hati kita sakit, kita jangan menghakimi. Jangan seperti di cerita dua maling motor tadi yang dihajar oleh massa. Kita jangan menjadi hakim sendiri. Ya, ingat, Tuhan Yesus juga datang ke dunia bukan karena kita baik, tetapi karena apa? Dia datang ke dunia karena kita semua telah berbuat dosa. Ya, jangan pernah merasa kita paling benar, saya yang paling baik, saya yang paling betul kelakuannya. Tidak. Ya, tetapi apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus yaitu mengenai pengampunan, yaitu bagaimana kita harus mengampuni, memaafkan orang-orang yang bersalah kepada kita, ya, yaitu ketika orang berbuat salah, mengejek kamu, ya, mengata-ngatain kamu dengan kata kasar, kamu juga jangan membalas dengan kata-kata kasar. Ya, ketika kamu membalas dengan kata-kata kasar, berarti kamu kompromi dengan dosa. Tetapi apa yang harus kita lakukan? Yaitu menegur dia, menasihati dia dengan baik. Ingat, Allah adalah Maha Pengampun, maka kita pun harus belajar untuk mengampuni dan memaafkan kesalahan orang lainnya. Anak-anakku, dari materi hari ini cukup sekian. Pak Yusuf berhenti sampai di sini untuk menjelaskan, dan Bapak berharap anak-anak dapat memahami, anak-anak dapat mengerti. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, kami telah belajar mengenai pengampunan hari ini. Ajar kami supaya kami menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang bisa memaafkan kesalahan teman kami, orang-orang lain yang bersalah kepada kami. Biarlah kami menjadi contoh, menjadi teladan. Terima kasih Tuhan. Amin. Anak-anakku, terima kasih untuk hari ini. Sampai bertemu di hari berikutnya. Dah.